doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 573. 573. Kita bangkit berdiri. Turun
kita siapkan puji syukur 351. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita boleh diantar oleh Tuhan untuk merayakan hari raya turunnya Roh Kudus. 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan hari Pentakosta turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Maka peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam kisah para rasul yang akan kita dengarkan lewat bacaan pertama. Roh Kudus itu turun atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka sekarang saat gereja merayakannya. Apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga? Sangatlah mungkin, karena kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus lewat kita gerejanya, kita masing-masing. Maka daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia serta taat kepadanya. Maka sangat baiklah kita serukan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah dalamnya api cintamu, dan baharuilah seluruh muka bumi. Itulah yang senantiasa kita dengungkan untuk sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Namun seringkali dalam menjalani hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dikalahkan oleh dunia. Kita hidup sesuai dengan dunia ini, padahal kita tahu bahwa dunia ini suatu saat akan menjadi hancur, tetapi kita seringkali ditarik, dan itulah bagian dosa. Maka supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari hadapannya kita hening, menyiapkan diri kita, memeriksa batin kita, mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dan dosa-dosa kita. Moga-moga dengan belas kasih Tuhan, kita sungguh semakin mengarahkan hidup kita kepada kuasa Roh Kudus, sehingga kita semakin diberikan hati yang baru, penuh kerendahan hati, siap sedia dalam seluruh karya pelayanan untuk mengantar banyak orang menikmati karya keselamatan Allah sendiri. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup gerejamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gerejamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan kesaksian tentang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan diri Kau, kami menyembah diri Kau, kami memuliakan diri Kau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Yesus Kristus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membangun intensi doa kebersamaan dan doa pribadi kita,
bersama dengan keluarga senantiasa bersyukur atas rahmat kehidupan yang boleh kita alami, utamanya syukur atas ulang tahun dari Ibu Esther Pasongli yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 4 Juni 2022. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita, saudara-saudari kita, orang yang minta doa dari kita, keluarga, bagi mereka yang sudah mendahului, utamanya mendoakan Bapak Roni Tunardi yang telah dipanggil oleh Tuhan dari antara keluarga, dari tengah-tengah kita umatnya 100 hari yang lalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dan semoga dengan Roh Kudus-Mu itulah semakin menggairahkan kami untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan, karena Engkau senantiasa menopang kami dalam seluruh kehidupan. Sehingga tiada yang lebih indah ingin kami ungkapkan dan nyatakan selain syukur atas rahmat kehidupan yang boleh Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh Ibu Esther Pasongli yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini 4 Juni 2022. Semua orang tua saudari kami ini semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan, semakin merasa damai dan bahagia bersama seluruh keluarga, dan sehat walafiat untuk semakin mengarahkan hidupnya ke dalam tangan kuasa pelingkaran ilahi-Mu, serta senantiasa memohon anugerah rahmat kehidupan kekal, belas kasih bagi seluruh sanak keluarga yang telah mendahului, utamanya Bapak Roni Tunardi yang genap 100 hari Kau panggil dari antara keluarga, dari tengah-tengah umat-Mu. Kiranya dengan belas kasih-Mu, saudara kami Bapak Roni Tunardi ini berserat penuh damai dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu,
berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar, betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya.
dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan gereja, dan kita adalah gereja digerakkan oleh Roh Kudus. Kita baru saja mengikuti seminar singkat hubungan gereja yang dibahas. Jadi ada dua pengertian gereja, yaitu gereja yang pertama itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus, dan itulah umat Allah. Lalu gereja yang kedua adalah bangunan setelah ada umat berkumpul merasa bahwa dibutuhkan satu tempat untuk mempersekutukan dan mempersatukan kita, dan sekaligus sebagai bait Allah, tempat di mana kita berjumpa secara khusus dengan Tuhan. Lalu itu juga disebut gereja. Maka gereja yang dimaksudkan di sini tentu adalah gereja yang hidup dan bergerak, yaitu kita semua. Dan akhirnya kita mampu dan bisa untuk mendirikan gereja sebagai suatu bangunan. Pada hari ini gereja merayakan hari raya Pentakosta. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentekoste, yang bahasa Ibraninya itu adalah Hemera, yang berarti hari ke-50. Dalam liturgi gereja, hari raya ini ditempatkan pada hari ke-50 sesudah kebangkitan Tuhan atau sesudah Paskah. Pada hari raya ini gereja merayakan hari turunnya Roh Kudus di atas para rasul, sesuai apa yang dijanjikan Yesus pada saat kenaikannya ke surga dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Sehingga mereka yang sebelumnya diliputi kekhawatiran, diliputi ketakutan dan ketidakberdayaan, mengurung diri di dalam sebuah ruangan, tiba-tiba dikobarkan oleh semangat daya Roh Kudus yang turun ke atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api, lalu membuat mereka diberanikan sehingga langsung membuka pintu dan keluar untuk mewartakan Injil dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain yang dipahami oleh orang-orang dari beberapa negeri seperti Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, pendatang-pendatang dari Roma, orang Kreta dan orang Arab. Dalam bacaan pertama kita dengarkan pada kesempatan ini, sebagaimana yang diwartakan
pada hari ini. Maka turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, membuat para murid mulai terbuka dan dengan berani mewartakan Injil. Pada saat itulah gereja lahir dan hadir di tengah-tengah masyarakat umum secara nyata dan konkret. Dengan gagah berani mereka mewartakan tentang Yesus, Sang Mesias, yang dibunuh namun bangkit dari kematian pada hari ketiga, dan itu yang kita rayakan dalam perayaan Paskah. Pada saat itulah gereja bergerak lewat pewartaan para murid, karena gereja ada untuk mewartakan Injil. Pewartaan Injil dimulai, maka pada saat itulah gereja berdiri secara konkret dan nyata. Gereja ada untuk memenuhi apa yang diperintahkan Kristus kepada para rasul. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperbuat kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dengan demikian, gereja sesungguhnya diutus oleh Yesus Kristus sebagai sakramen keselamatan yang diwartakan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Hari Raya Pentakosta lalu menjadi perayaan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang membuat gereja hidup lewat peran para rasul yang diutus mewartakan Injil. Nyatalah bahwa kekuatan gereja tidak terletak pada kekuatan diri sendiri dalam berbagai aspek, entah itu pada pengajaran, pada tradisi, struktur, kepemimpinan dan organisasi, ataupun pelbagai kekayaan dan jumlah umat, serta kekuatan para pemimpinnya. Itu semua tidak ada artinya tanpa kekuatan Roh Kudus. Karena itu, bahaya yang mengancam gereja muncul kalau gereja sudah melupakan atau meninggalkan peran Roh Kudus, mengabaikan pentingnya daya Roh Kudus. Hidup para anggotanya tidak dijiwai oleh Roh Allah, Roh Kudus itu sendiri. Gereja atau umat Allah lalu hanya menjadi lembaga duniawi berlabel iman, dan bukan lembaga iman yang sungguh dihidupi oleh Roh. Duniawi karena tidak titik beratnya berada atau terletak pada unsur-unsur material saja. Sedangkan rohani menekankan kuasa Roh Kudus dan penuh penyerahan diri seutuhnya kepada yang kuasa. Tidak mengherankan kalau gereja yang tidak banyak digerakkan oleh Roh Kudus itu menjadi gereja yang mati secara rohani dan hidup secara duniawi saja. Pelaku liturgi yang kehilangan daya Roh Kudus menjadikan liturgi yang sebenarnya baik dan indah menjadi suatu formalitas duniawi dan bukan liturgi yang sungguh-sungguh menggairahkan. Sifat liturgi yang menggairahkan adalah membuat seluruh umat untuk senantiasa sungguh bersatu sepenuhnya dengan Allah. Namun tetap berpatokan pada kaidah-kaidah, aturan-aturan yang ada. Juga tidak hanya mengandalkan Roh Kudus dalam arti seringkali kita berpikir bahwa bahasa roh itu kita tidak pahami dan kita tidak mengerti. Maka apapun yang dibuat lalu dibahasakan dan diangkat itu adalah kuasa roh. Mungkin itu juga menjadi keliru. Kalau kita mendengarkan baik-baik bacaan tadi,
maka kuasa Roh Kudus dan bahasa roh itu adalah bahasa yang memampukan setiap manusia untuk memahami dan mengerti walaupun berbeda bahasa. Salah satu contoh konkret yang sempat menjadi bahan permenungan dan refleksi saya untuk menguasai atau untuk melihat bagaimana Roh Allah itu menggerakkan kita. Pada saat saya bertugas di Tanah Bugis, kebetulan pada saat itu ibu saya masih hidup. Dia datang dari Toraja ke Tanah Bugis. Dia adalah seorang yang sudah tua dan termasuk orang yang jompo, tetapi seringkali mengikuti saya pada saat di mana saya bertugas. Dan paroki Sopeng itu, wilayah Bugis itu adalah paroki yang ketiga yang saya layani. Lalu datanglah dari Toraja dan tinggal bersama dengan saya 2 minggu di Tanah Bugis. Ketemu dengan seorang ibu juga di Tanah Bugis yang hanya tahu bahasa Bugis, dan ibu saya hanya tahu bahasa Toraja saja. Setelah 2-3 hari saya bersama dengan dia, lalu dia melihat di daerah perserahan itu begitu banyak rumput. Akhirnya dia mengatakan kepada saya, adakah linggis kecil? Lalu saya tanya, kenapa mak? Lalu dia bilang, saya mau pakai untuk cabut-cabut rumput, saya mau bersihkan ini kebun ke bawah. Lalu saya pergi ke bengkel mencari besi-besi, saya suruh kasih tajam. Kebetulan pada saat itu saya membawa 3 linggis kecil, lalu saya bawa ke pastoran. Besoknya dia sudah mulai turun ke kebun. Hari berikutnya nenek yang ada juga di Sopeng itu lalu melihat. Kalau dia tanya, pastor, ibunya pastor suka di kebun ya? Saya bilang dia suka sekali. Bahkan dulu waktu saya masih di SMP, kalau saya pulang sekolah, kalau belum ada di rumah, saya sudah mau makan tapi dia belum ada, itu pasti saya ke kebun cari dulu. Karena dia juga pasti menunggu saya pulang sekolah, baru kami makan sama-sama. Lalu akhirnya besoknya sang nenek itu orang Bugis, dia bilang kalau begitu saya temani cabut rumput dan bersihkan kebun itu. Lalu sama-samalah mereka cabut rumput, membersihkan kebun. Saya mulai perhatikan dari hari ke hari, mereka semakin akrab, mereka saling ketawa dan bercerita bersama. Tetapi saya dengar satu yang pakai bahasa Toraja, satu yang pakai bahasa Bugis, tapi mereka mengerti. Lalu mulai saya berpikir mungkin itulah bahasa roh. Apa yang membuat mereka bisa ketawa? Ya saya juga tidak tahu. Tapi biasa ketawa berdua di kebun. Tapi sekali lagi mama saya itu tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Yang nenek di Bugis itu bisa sedikit, tetapi mereka bisa paham dan mereka bisa bercerita mulai dari pagi jam 8 sampai jam 12 beristirahat. Itu sungguh-sungguh bagi saya adalah suatu pengalaman di mana bahasa roh itu adalah menggerakkan hati kita untuk memahami dan mengerti bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu teman, sahabat, orang yang kita cintai dan mencintai dalam seluruh kehidupan. Dimampukan untuk bisa masuk dalam pengalaman kehidupan walaupun bahasa kita sangat berbeda. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di sanalah menurut saya peranan Roh Kudus. Orang yang berbeda suku, latar belakang dan sebagainya itu bisa dipersatukan karena hati menyatu. Ingin dan mau untuk saling menyapa, saling bercerita walaupun berbeda bahasa. Gambaran saya pada setiap saat membaca bacaan pertama pada kesempatan ini mungkin seperti itu. Ada satu kerinduan orang untuk mau dan ingin keluar dari suatu persoalan kehidupan. Lalu akhirnya dia bisa ketemu walaupun berbeda bahasa, tetapi mereka saling memahami dan mengerti. Lalu dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, itulah bahasa roh. Bahwa membuat kita bisa menyatu satu sama lain
Maka kiranya itulah yang diharapkan dari diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kepada kita Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan memaknai apa yang kita rayakan pada kesempatan ini, kita merayakan hari raya turunnya Roh Kudus. Kita dengarkan surat Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan hal itu dengan tegas. Mereka yang hidup dalam daging tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Maka jelaslah segala aktivitas, bahkan dengan label nama gereja sekalipun, tetapi duniawi sangatlah orientasinya itu sungguh akan bisa menjadi hilang di kemudian hari. Tetapi semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Maka gereja yang dipimpin oleh Roh sungguh-sungguh berkenan di hadapannya. Umatnya digerakkan oleh Roh seperti para rasul digerakkan oleh Roh, adalah umat yang sungguh berani mewartakan Injil tanpa ambisi dan kepentingan diri sendiri. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semakin menghayati peran Roh dalam seluruh kehidupan kita masing-masing sesuai dengan kapasitas kita dan keberadaan kita. Dan dengan demikian itu akan mengantar kita untuk boleh memecahkan seluruh dan beberapa persoalan-persoalan seringkali kita hadapi dalam kebersamaan kita. Terlebih bahwa kita boleh mensyukuri peran Roh Kudus yang senantiasa menggerakkan kita seluruh umat dan semua saja yang terlibat dalam kebersamaan kita untuk saling mengerti, saling memahami, dan saling memberikan semangat dalam seluruh kehidupan, sehingga wujud gereja sebagai tanda kesatuan dan kebersamaan itu boleh kita nyatakan dan ungkapkan seperti pembangunan gereja kita sebagai satu gedung. Saya mempunyai keyakinan itu terjadi karena Roh Kudus menggerakkan kita semua. Kita tidak melihat besar kecilnya sumbangan kita, tetapi partisipasi dan kerinduan serta keinginan kita untuk mau menyatakan bahwa inilah tanda persatuan kita yang senantiasa ingin kita nyatakan. Moga-moga semuanya itu sungguh menjadi tanda kemuliaan Tuhan bagi kita dan juga seluruh umat Allah, bahkan seluruh masyarakat di sekitar kita. Dan dengan demikian kita sungguh semakin buka diri kita dipimpin oleh kuasa Roh untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Tuhan untuk semakin memuliakan Dia. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, agar pada hari ini kita dihembusi dengan Roh Kudus-Nya dalam Pentakosta baru yang memberikan kesegaran dan kehidupan baru. Dengan menjawab setiap selesai satu bagian doa umat, perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Hembusilah gerejamu dengan roh kebijaksanaan, sehingga para pemimpin dan anggota-anggotanya dapat menemukan jalan kepadamu, serta jalan kepada satu sama lain. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Hembuskanlah roh pemahamanmu kepada para pemimpin dunia, sehingga mereka dapat memimpin dunia menuju kebebasan yang sejati dalam keadilan, keserasian, dan terdorong oleh dahaga akan perdamaian. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya
Tuhan. Hembuskanlah roh keadilan-Mu atas mereka yang mempunyai tanggung jawab pada lembaga-lembaga pengadilan, sehingga mereka dapat bertindak jujur dan tidak memihak, baik kepada yang kaya maupun yang miskin, taat pada undang-undang yang adil, serta suara hati yang jernih. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh kekuatan-Mu kepada yang lemah, sehingga mereka berani berdiri tegak untuk segala yang benar dan baik, mampu membesarkan hati kepada mereka yang merasa rendah dan menderita, sanggup memberi kekuatan kepada yang kehabisan semangat. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh. Hembuskanlah roh pengetahuan kepada umat-Mu, supaya mereka menjadi peka terhadap tanda-tanda zaman, inovatif dan kreatif dalam menemukan jalan-jalan untuk memperbaharui gereja, serta membuat dunia ini lebih layak dihuni. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Tuhan. Hembusilah paroki kami beserta lingkungan-lingkungannya dengan roh kepatuhan, penuh hormat dan kearifan, sehingga dengan keberanian, kasih dan iman kami dapat mengikuti putra-Mu kemanapun kami dituntunnya. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Dan dengan rahmat kehidupan itulah kami datang di hadirat pada kesempatan ini untuk senantiasa membuka hati kami atas kuasa Roh Kudus-Mu. Syukur atas rahmat ulang tahun yang Kau anugerahkan, terlebih bagi Ibu Esther Pasongli yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini 4 Juni 2022. Semoga dengan usia yang dialami orang tua saudari kami ini semakin membuat dia semangat sehat, semakin mengalami rahmat kuasa cinta kasih-Mu, kebahagiaan bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Bahkan semoga seluruh pengharapan-pengharapannya akan semakin berkenan kepadamu untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Bapak Roni Tunardi yang Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga dan antara kami umat-Mu 100 hari yang lalu. Semoga dengan balas kasih-Mu, orang tua saudara kami Bapak Roni Tunardi ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Teguhkan, kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa yang maha bijaksana, terimalah seluruh ungkapan doa dan permohonan kami yang kami lambungkan kepadamu pada hari raya Pentakosta ini. Hembuskanlah roh-Mu atas kami ya Tuhan, dan perbaharuilah kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 565. Datanglah ya Roh Pencipta, hati
Engkau sabang karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Kau perkenalkan bahasa sinari hati umatmu dan curahkanlah cinta. Semoga Engkau kuatkan jiwamu dalam tubuhnya. Amin. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu karena persekutuan dengan putra tunggal-Mu lewat pembaptisan. Menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta bala malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dia Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dia Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kerja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, terlebih mereka yang merayakan hari ulang tahunnya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Utamanya Bapak Roni Tunardi yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Sebagai lagu komuni, puji syukur 567. Dan jiwa yang Kau ciptakan penuhi dengan rahmat-Mu. Kau digelari penghibur karunia Allah yang luhur. Kau hidup api dan kasih pengurapan yang ilahi.
Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja tanggal 4 dan 5 Juni 2022. Akan saling menikah. Julianus Rancis dengan Mariana Angelina pada tanggal 11 Juni 2022. Yohanes James dengan Tresia Dwi Handayani pada tanggal 17 Juni 2022. Andris dengan Fanny pada tanggal 18 Juni 2022. Barang siapa mengetahui adanya halangan pernikahan tersebut, silahkan menghubungi pastor. Kedua, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. Pengumuman kolekte. Kolekte pembangunan sebesar Rp13.330.000. Kolekte gereja sebesar Rp19.863.000. Keempat, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silahkan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Kelima, pendaftaran kursus persiapan penerimaan sakramen Krisma telah dibuka. Syarat penerimaan sakramen Krisma adalah usia 14 tahun ke atas, sudah menerima komuni pertama. Calon disilahkan mendaftar ke sekretariat paroki pada hari kerja dan jam kerja dengan membawa 2 lembar fasfoto 4x6, fotokopi surat baptis, dan fotokopi akte lahir. Doa Rosari. Sebesar 3.5